Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nuri Purnamasari, si Bulbul Sang Putri Dongeng. Kali ini saya akan membawakan beberapa dongeng yang bertemakan tentang putri. Untuk yang pertama, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Putri Warna-Warni. Di sebuah desa pinggiran hutan, tinggallah seorang janda dengan anak gadis yang cantik. Meski berwajah rupawan, gadis itu amat rendah diri. Ia malu karena warna kulitnya sering berubah-ubah. Kalau duduk di atas rumput, kulitnya menjadi hijau. Kalau makan sawo, kulitnya berwarna coklat. Terkena sinar matahari pagi, kulit akan menjadi kuning. Gadis itu paling merasa sedih jika ia berada di tempat yang gelap. Kulitnya seketika menjadi hitam legam. Karena warna kulitnya sering berubah-ubah, ia dijuluki Putri Warna-Warni. Putri Warna-Warni bersahabat baik dengan seekor bunglon. Di mana ada Putri Warna-Warni, di sebelahnya selalu ada sahabat karibnya itu. Mereka bersahabat karena memiliki nasib yang sama. Kulit mereka sering berubah-ubah. Suatu hari, saat bulan purnama bersinar di langit, betapa cantiknya Putri Warna-Warni. Kulitnya putih bersih, berkilau, ditimpa cahaya rembulan yang indah. "Kamu cantik sekali dalam cahaya rembulan, Putri Warna-Warni. Kamu tak ubahnya seperti seorang putri kerajaan," puji bunglon sahabatnya. Putri Warna-Warni tersipu mendengar pujian itu. "Namun, aku akan segera menjadi putri jelek kalau rembulan tak menyinari tubuhku," kata Putri Warna-Warni sedih. Wajahnya nampak mendung. "Jangan begitu, Putri Warna-Warni. Kau tetap putri yang baik hati meski kulitmu berubah menjadi merah, kuning, hijau, ataupun biru. Hatimu yang mulia tak akan berubah hanya karena perubahan warna tersebut." Mendengar kalimat bunglon sahabatnya, Putri Warna-Warni amat terharu. Tanpa mereka sadari, lewatlah seorang pangeran yang pulang kemalaman sehabis berburu. Ia amat terpesona dan takjub melihat kemolekan Putri Warna-Warni. Belum pernah dia melihat seorang putri secantik itu. "Wahai putri cantik, kau tak pantas tinggal di pinggir hutan sepi ini. Tinggallah di istanaku, kau akan kuangkat jadi permaisuriku. Tunggulah 3 hari lagi, pengawalku akan menjemputmu dengan kereta yang ditarik 4 ekor kuda putih." Hati Putri Warna-Warni berbunga-bunga mendengar perkataan sang pangeran. Sebentar lagi ia akan menjadi permaisuri. Tak lagi hidup miskin dan tak perlu tinggal di pinggir hutan lagi. Namun, si bunglon sangat sedih karena merasa akan ditinggal sendiri. Kegembiraan Putri Warna-Warni sampai terbawa ke mimpinya. Ia bermimpi pesta pernikahannya berlangsung selama 7 hari 7 malam. Ada berbagai macam hiburan, berbagai macam makanan dan minuman dihidangkan. Namun, sang pangeran tampak kecewa setelah tahu warna kulit permaisurinya berubah-ubah terus. Kadang terlihat cantik, kadang pula terlihat jelek. Mimpi itu membuat Putri Warna-Warni gelisah. Keesokan harinya kembali bermimpi. Seorang pertapa sakti muncul di hadapannya. Pertapa itu berkata, "Mudah sekali menyembuhkan perubahan warna kulitmu itu, Putri Warna-Warni. Makanlah daging bunglon sahabatmu itu, maka kulitmu akan normal kembali." Putri Warna-Warni menceritakan mimpinya itu pada bunglon sahabatnya. Si bunglon malah tersenyum mendengarnya dan berkata, "Mimpiku juga sama dengan mimpimu, Putri Warna-Warni. Seorang pertawa sakti memintaku untuk bersedia memberikan tubuhku buat kesembuhanmu. Aku bersedia membantumu, Putri, asal hidupmu bahagia bersama pangeran itu," ujar bunglon sangat tulus. Putri Warna-Warni termenung.
Ayo putri warna-warni, nanti malam bakarlah tubuhku untuk hidangan makan malammu. Lagi-lagi bunglon itu menawarkan diri. Putri warna-warni terharu. Tidak, bunglon sahabatku. Aku tidak mau meraih kebahagiaan dengan mengorbankan dirimu. Kau adalah sahabatku yang terbaik. Besok kalau pengawal pangeran itu datang, biarlah aku tolak ajakannya. Aku tidak mau menjadi permaisuri. Biarlah aku menjadi putri warna-warni seperti ini saja, asal kau tetap di sampingku, bunglon sahabatku. Dua sahabat itu akhirnya berangkulan bahagia. Demikian dongeng pertama Putri Warna-Warni. Lanjut ke dongeng yang kedua. Kita masuk di dongeng yang kedua dengan judul Putri Purnama. Putri Purnama. Alkisah pada zaman dulu kala di tanah Nusantara hiduplah sepasang suami istri yang telah lama mendambakan kehadiran buah hati. Mereka telah berdoa siang dan malam, tetapi tak satu pun doa tersebut dikabulkan. Hingga suatu hari seorang pertapa raksasa bernama Buto menawarkan bantuan pada mereka. Buto akan berdoa kepada dewata agar suami istri tersebut diberikan seorang anak, tapi dengan sebuah syarat. Setelah anak tersebut berusia 10 tahun, maka Buto akan datang menjemputnya. Pasangan tersebut setuju dengan syarat dari Buto. 9 bulan kemudian, saat bulan bersinar penuh di langit, sang istri pun melahirkan seorang bayi perempuan. Dinamakanlah bayi tersebut Purnama, sesuai dengan waktu kelahirannya. Purnama tumbuh menjadi anak perempuan yang manis, cerdas, lincah, dan patuh pada orang tua. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Seminggu lagi Purnama genap 10 tahun. Orang tuanya menjadi ragu, bahkan takut untuk menyerahkan Purnama pada Buto, sebagaimana kesepakatan mereka yang dahulu mereka janjikan. Lalu mereka mendatangi seorang mbah guru yang terkenal sakti. Mereka menceritakan segalanya. Oleh mbah guru mereka diberi sebuah bingkisan kecil. Perintahkanlah Purnama lari saat raksasa Buto datang. Berikan pula buntelan ini padanya. Begitu pesan mbah guru. Hari perjanjian pun tiba. Menjelang malam terdengar bunyi gemuruh gempa. Makin lama getarannya makin membesar. Itu adalah derap langkah Buto yang mendekati tempat tinggal Purnama. Purnama, kamu harus lari, nak. Buto telah datang. Jangan pedulikan Simbok dan bapak. Ia hanya mencarimu. Gemetar suara ibu Purnama meminta anaknya pergi. Ditahannya tangis yang sudah di ujung kelopak matanya. Rasa panik mengalahkan segalanya. Purnama masih kebingungan melihat sikap orang tuanya. Tapi kenapa Purnama harus pergi meninggalkan bapak dan Simbok? Ceritanya panjang, nak. Intinya, raksasa bernama Buto ingin menangkapmu. Cepatlah lari. Pergunakanlah isi dalam buntelan ini jika kau hampir tertangkap, kata Simbok sambil menyeret tangan Purnama mendekati pintu belakang. Diangsurkannya bungkusan kecil dan sabit kecil ke tangan Purnama. Larilah, nak. Tubuh ringkih bapaknya mendorong Purnama keluar. Hutan di belakang gubuk menjadi titik aman pertama. Segera Purnama berlari ketakutan. Tangan kanannya memanggul bungkusan kecil, sementara tangan kirinya berayun-ayun menebas batang tanaman yang menghalangi langkahnya. Ha 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 ha. Jangan kabur, anak manis. Kemanapun kau lari, tetap saja kau akan tertangkap. Kedua orang tuamu telah binasa. Ha 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 ha. Suara Buto terdengar menggelegar di antara rimbunan daun jati dan cendana. Gelegar suara tersebut membuat Purnama merasa seolah-olah Buto telah sangat dekat, telah menangkap bayangannya, padahal dia sudah masuk jauh di tengah belantara. Celaka,
Bagaimana aku bisa melewati lembah ini? Gumam Purnama. Selubung jaritnya telah basah oleh keringat. Nafasnya tersengal-sengal. Dia teringat pesan Simbo. Jika menemui jalan buntu, maka ia harus membuka bungkusannya. Dengan rasa gugup yang mengepung sambil tertunduk, tangan kecil Purnama cekatan membuka anyaman kain pembungkusnya. Hah? Apa ini? Beriring kekagetannya, isi buntelan itu terhampar di depannya. Batang rebung yang sangat pendek, berhulu hilir runcing, sepotong terasi, sebuah bakal biji pohon, dan sebuah telur ayam. Segera disusunnya kembali isi buntelan yang tadi terhambur. Krak, brum, brum, terdengar menggelegar. Sekarang sosok Buto terlihat jelas di depan Purnama. Sosok yang nampak beringas dengan dua taring besar tajam keluar dari mulutnya. Pepohonan besar nampak bagai belukar rumputan yang begitu mudah diobrak-abrik oleh Buto. Hahaha, mau kemana lagi kau, Cak Ayu? Sudah waktunya, Duk. Sudah waktunya kau menjadi santapanku. Kedua orang tuamu telah ingkar janji. Maka bersiaplah, Duk. Hahaha. Tanah bergetar bersamaan dengan gelegar suara Buto. Purnama dicekam kengerian. Air matanya makin deras keluar. Ia kebingungan, tak tahu harus melakukan apa. Getaran langkah Buto yang serupa gempa makin menghebat. Badan Purnama terguncang hebat bersama buntelannya. Pikirannya pun guncang. Tiba-tiba ia teringat pesan ibunya untuk menggunakan isi dalam buntelannya jika ia dalam kesulitan. Diraihnya benda yang mudah terjangkau tangannya, batang rebung. Tak mau kalah dengan darah langkah Buto, Purnama melemparkan batang rebung itu, namun terlambat. Sosok Buto telah nampak di hadapannya. Hahaha, kau melempar apa, Cak Ayu? Kayu? Diraihnya batang rebung yang dilempar Purnama. Belum lama Buto menggenggam batang rebung itu, tiba-tiba, aduh biung, tobat, teriak Buto kesakitan. Ajaib, batang rebung berubah menjadi sulur-sulur besar yang lama-kelamaan membelit tangan Buto. Selain belitan yang kencang, Buto kesakitan karena dari sulur tersebut muncul ranting-ranting berduri tajam. Krash, darah muncrat seiringan kuatnya hujaman duri-duri setajam pisau. Boom, kembali tanah bergetar. Kali ini guncangannya begitu keras. Belitan sulur berduri telah mengurung Buto, memaksa tubuhnya tumbang. Melihat Buto yang terkurung, pelan-pelan keberanian menyelinap di hati Purnama. Kepanikannya sirna seketika. Cepat-cepat ia bangkit, tubuhnya masih limbung. Aku harus cepat lari, batinnya. Buto memang sedang bergulat dengan kerangkeng yang terus menjalar membelit. Tapi Purnama tahu raksasa itu pasti segera terbebas. Amuk Buto lebih beringas daripada belitan sulur tajam yang menghadang. Hei, jangan lari kau, Duk. Kemarahan Buto makin menjadi-jadi. Bersamaan langkah Purnama menuruni tangga, berupa bebatuan berundak. Buto tak menyangka anak itu menemukan jalan untuk kabur dengan bantuan alam dan benda-benda ajaib. Ladah, beruntung sekali kau, Cak Ayu. Awas kau. Geram Buto sambil terus bergumul dengan belitan-belitan yang menyesakan. Purnama tersaruk-saruk berlari meninggalkan Buto. Padang tempat dia berlari terjal berbatu. Namun ia tak menyerah. Dia harus mencapai dinding jurang di depannya. Di sana ada anak-anak tangga alam. Aku harus lolos dari kejaran Buto, batinnya. Kau tidak akan kuat, menyerah saja. Sisi lain hatinya mengatakan hal yang berbeda. Seakan mendengar suara hati Purnama, Buto berhasil membebaskan diri dari belitan sulur berduri. Raksasa itu kini telah mendekati jurang. Ia tampak lebih menyeramkan. Darah hasil pergulatan dengan sulur-sulur tajam mewarnai seluruh bagian tubuhnya. Awas Purnama, kau telah melukaiku. Awas kau. Bum, bum, langkah Buto menetap sementara gelegar ancamannya. Gema langkah Buto berserta suaranya sesaat mengunci derap langkah Purnama. Padahal, dia sedikit lagi menyentuh tangga alam dinding jurang.
"Gusti, lindungi hamba, hamba takut," jerit batin Purnama. Seolah-olah mendengar doa Purnama, tanpa sepengetahuannya, terasi terlontar keluar dari buntalan. Lagi-lagi keajaiban datang. Terasi tersebut pelan-pelan berubah menjadi lumpur panas. "Au, sakit! Apa ini?" Hawa panas lumpur menyentuh kulit Purnama. Sontak kesadaran untuk lolos dari buto kembali pulih. Tanpa berpikir panjang, dia menaiki tangga alam. "Cak Ayu, percuma kau lari. Tunggu aku." Purnama pun menaiki tangga alam dengan sekuat tenaga. Napasnya terengah-engah. "Ah, apa ini?" suruh buto melihat lumpur panas yang melebar di depannya. Blup, blup, blup. Lautan lumpur panas kini menggelamkan tubuh buto. Erangannya susul menyusul dengan bunyi letupan lumpur panas. Buto menggap-menggap. Gerakannya yang panik justru menimbulkan tenggelamkan kepala raksasa itu. Kepanikan juga melanda hati Purnama. Dia tak mau mati oleh lumpur yang lama-kelamaan menyusul langkahnya. Tersaruk-saruk langkahnya menaiki tangga alam. Batas jarit di pergelangan kaki kini berpindah di lutut, tapi tetap saja derapnya terhuyung-huyung. Lantai atas jurang sedikit lagi digapai. Tiba-tiba kaki kanannya dicengkeram oleh tangan yang kasar dan besar. Dingin. Wajah bujah bertambah pucat. Belum selesai menghabiskan napas terengahnya, dia terjatuh. Hahaha, tawa buto terdengar begitu mengerikan. Namun keajaiban lagi-lagi datang. Bakal biji terjatuh terlebih dahulu ke bumi, lalu berubah menjadi pohon raksasa yang tumbuh sangat cepat. Purnama beruntung, ia langsung jatuh di atas dahan pohon paling atas dan langsung terbawa menuju langit. Buto terkejut melihat hal itu. Pohon itu tumbuh begitu cepat. Purnama telah tak nampak dari pandangan matanya. Pohon itu telah membawa Purnama jauh ke atas, menembus awan. Amarah Buto telah mengubun-ubun. Setelah ia gagal 2 kali menangkap Purnama, "Kali ini aku harus berhasil menangkapmu, Cak Ayu," teriaknya sambil mulai memanjat batang pohon itu. Untuk sementara Purnama menarik napas lega. Sang raksasa jauh tertinggal di bawah. Pohon yang membawanya bergerak cepat ke atas hingga diyakini telah tiba di bulan. Anehnya, pohon itu berhenti tumbuh saat telah menyentuh bulan. Kali ini bulan tampak sempurna. Purnama takjub melihat bentuk bulan yang demikian besar dengan sinar yang kemilau. Hatinya damai. Untuk sementara ia melupakan kepanikannya usai dikejar buto. Namun, itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba ia merasakan getaran pada pohon tempatnya duduk. Rasa was-was kembali menyergap. Tangannya refleks meraih benda terakhir dalam buntalannya, sebutir telur ayam. Getaran makin kuat. Purnama mulai panik. Dilemparkannya telur ayam itu ke bawah. Telur itu melaju cepat hingga sampai ke bumi. Ajaib! Telur itu lalu menetas menjadi ayam jago dewasa. Kemudian berkokok dengan sangat lantang. Padahal hari masihlah gelap. Mendengar suara kokok ayam tersebut, bulan yang ditumpangi Purnama mengira hari sudah pagi. Maka bulan tersebut segera menuju peraduannya untuk memberi kesempatan pada matahari menjalankan tugasnya. Pergerakan bulan tersebut membuat pohon tumpangan Purnama patah. Sementara Buto sudah setengah perjalanan mendakinya. Patahnya pohon tersebut tidak disadari Buto hingga akhirnya pohon itu tiba-tiba oleng dan tidak sekukuh saat awal dia memanjat. Buto tidak bisa berbuat apa-apa lagi saat pohon tersebut tumbang. Pum! Terdengar bunyi menggelegar. Pohon dan tubuh Buto jatuh berdebam ke bumi. Batang pohon yang besar menindih tubuh Buto hingga tak bergerak. Buto pun tewas seketika. Sementara itu, Purnama juga terjebak di bulan. Meskipun selamat dari kejaran Buto, tapi ia tak bisa kembali lagi ke bumi. Hal itu membuat Purnama bersedih hati. Ia berdoa dalam hati agar ia bisa kembali ke bumi. Namun sebuah suara berkata padanya, "Purnama, terimalah takdirmu untuk tinggal di bulan. Ini sebagai pelajaran atas sikap orang tuamu yang ingkar janji. Kau selamat dari kejaran Buto,
namun kau tidak bisa lagi kembali ke bumi tempatmu semula. Tiba-tiba sang rembulan berbicara. Purnama bersedih mendengar suara bulan itu. Ia hanya bisa menangis dan bersandar pada batang pohon yang membawanya ke langit. Ia merindukan warna-warni bunga, kepak sayap kupu-kupu yang bercumbu dengan mahkota bunga, sejuknya embun pagi, juga hangatnya matahari. Namun, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Melompat dari pohon itu hanya akan membuatnya bernasib sama dengan buto. Maka, Purnama pasrah menerima nasibnya. Berdiam di bulan, maka sejak itulah pada permukaan bulan akan nampak lukisan pohon dan seorang perempuan yang duduk di atas pohon, yang suka disebut bulan purnama. Demikian dongeng yang kedua tentang Putri Purnama. Selanjutnya kita masuk ke dongeng yang ketiga. Dongeng yang ketiga berjudul Pangeran Bungsu dan Putri Laut. Selamat menyimak. Pangeran Bungsu dan Putri Laut. Dongeng dari negara Tiongkok. Di Tiongkok ada seorang raja yang memiliki 8 orang pangeran. Raja kini semakin tua dan sudah saatnya untuk menentukan penerusnya. Namun, raja belum bisa memutuskan siapakah di antara ke-8 putranya yang berhak, karena semuanya sangat pandai dan terlatih. Akhirnya dia memutuskan untuk menyuruh putra-putranya berkelana selama 3 tahun untuk mencari ilmu yang istimewa. Dengan dibekali emas dan uang, ke-8 putra raja tersebut berangkat meninggalkan istana. Mereka berpencar dan berdandan layaknya rakyat biasa. Semuanya bertujuan untuk mencari ilmu yang paling pantas bagi raja penerus tahta. 3 tahun kemudian, mereka semua kembali ke istana dan tampaknya sangat yakin dengan ilmu yang mereka pelajari. Kini tiba saatnya mereka menceritakan pengalaman dan ilmu apa yang telah mereka dapatkan. Aku belajar pada tukang kayu, Ayah, dan kini aku sangat ahli membuat perabotan yang sangat indah, kata Pangeran 1. Ilmuku adalah membuat ratusan jenis makanan lezat, Ayah, kata Pangeran 2. Semua pangeran menjelaskan ilmunya satu persatu hingga tinggallah Pangeran ke-8. Nah, apa keahlian yang kau dapatkan, Bungsu? Tanya raja. Aku pandai menggesek rebab, Ayah. Aku berguru pada seorang seniman terkenal, kata Pangeran Bungsu. Apa? Menggesek rebab? Bagaimana bisa kau berpikir bahwa seorang raja pantas menggesek rebab? Kamu sungguh mengecewakan, bentak raja. Pangeran Bungsu kecewa mendengar kata-kata ayahnya. Maka dia memutuskan untuk pergi dari istana dengan membawa rebab kesayangannya. Sepanjang perjalanan, Pangeran Bungsu menggesek rebabnya untuk mengusir kesedihannya. Alunan rebabnya sangat indah dan merdu, sehingga semua makhluk yang mendengarnya merasa terlena. Suatu hari yang indah, Pangeran Bungsu beristirahat di pinggir pantai. Dia mengalunkan lagu-lagu sendu lewat gesekan rebabnya. Tanpa disadarinya, seorang kakek tua telah berdiri di hadapannya. Dengan lembut dia menyapa pangeran. Anak muda, lagumu sangat indah dan sangat merdu. Tuan Putri telah mendengar lagu Anda dan sangat ingin bertemu dengan Anda. Beliau ingin Anda menjadi gurunya. Bersediakah Anda? Di mana kerajaan kalian? Tanya pangeran. Di dasar laut, kata kakek tua. Hah? Dasar laut? Bagaimana aku bisa ke sana? Kata pangeran keheranan. Tenang saja pangeran, pejamkan matamu, katanya. Wush, angin dingin menyelimuti Pangeran Bungsu saat dia memejamkan mata. Dan ketika dia membuka matanya, dia telah berada di sebuah istana yang keindahannya sulit dilukiskan dengan kata-kata. Dindingnya dipenuhi kerang dan batu permata warna-warni.
Pilarnya dari untayan mutiara dan lantainya bersinar seperti kaca. Kedatangannya disambut gembira oleh Raja Laut dan putrinya. Mereka menjamu dan memintanya untuk tinggal selamanya di istana. Namun, pangeran menolak. Namun dia berjanji akan tinggal dan mengajari putri laut selama 3 tahun. Tidak terasa 3 tahun pun berlalu. Putri laut telah mahir memainkan rebabnya. Kini tiba saatnya pangeran bungsu untuk pulang kembali ke daratan. Guru, jika besok ayah menawarimu hadiah, mintalah pas bunga emas di atas punggung Dewa Kura itu, kata putri laut. Kenapa? Tanya pangeran. Karena pas itu bisa mengabulkan semua permintaan guru. Cukup bisikan keinginanmu di depannya, maka dalam sekejap keinginanmu akan terwujud, jelasnya. Maka saat Raja Laut memintanya untuk memilih hadiah, pangeran meminta pas bunga tersebut. Anak muda, sayang sekali pas ini tidak bisa diberikan pada orang lain, karena ini pusaka keluarga. Tapi, karena aku sudah berjanji untuk memenuhi keinginanmu, maka aku akan meminjamkannya padamu selama 3 tahun. Setelah itu, aku akan mengambilnya kembali, kata Raja Laut. Pangeran bungsu pun diantar kembali ke darat. Kemudian dia memutuskan untuk meminta istana yang mirip dengan istana Raja Laut beserta hewan ternak yang banyak. Dibisikannya keinginannya di depan pas bunga tersebut. Dalam sekejap di depannya berdiri istana yang sangat megah dan serupa dengan istana Raja Laut, lengkap dengan pekerja dan hewan ternak yang banyak. Sejak itu pangeran bungsu tinggal di istananya. Para nelayan yang sering melewati istana pangeran bungsu membawa berita kemegahan istana itu ke pasar, lalu menyebar ke kota hingga akhirnya terdengar oleh raja, ayah sang pangeran. Dia tidak senang ada orang lain yang menyaingi kemegahan istananya. Lalu, dengan didampingi para prajuritnya, dia mendatangi istana pangeran bungsu. Alangkah terkejutnya raja ketika yang menyambutnya di istana megah itu tiada lain adalah putra bungsunya. Bagaimana kau bisa membangun istana semegah ini? Tanya raja. Oh, aku memperolehnya dari upah menggesek rebab ayah, kata pangeran. Ayah pangeran adalah raja yang tamak. Dia meminta pangeran bungsu untuk menukar istananya. Ternyata pangeran menyetujuinya. Sejak itu raja tinggal di istana megah dan pangeran kembali ke istana lamanya. Karena raja tidak lagi memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, maka pangeran bungsu mengambil alih kendali, sehingga rakyat kembali hidup makmur. Pangeran sangat disukai rakyatnya karena dia pemimpin yang adil dan bijaksana. Demikian pula para pejabat menilainya sangat cekatan dan pandai. Suatu hari, 3 tahun kemudian, raja terbangun dan mendapati dirinya tidur di atas rumput dan bukannya di kasur empuk yang semalam ditidurinya. Dengan ketakutan, raja berlari menuju istana lamanya dan mengadukan hal tersebut pada pangeran bungsu. Pangeran bungsu lalu teringat akan janjinya pada Raja Laut, dan tahulah ia bahwa Raja Laut telah mengambil kembali pusakanya. Dia tidak memberitahukan hal itu pada ayahnya. Sebaliknya, dia menasihati ayahnya untuk memperbaiki sikapnya yang selalu memandang rendah orang lain dan serakah. Raja bukannya sadar, sebaliknya dia meminta agar pangeran bungsu mengembalikan tahtanya. Namun, rakyat dan para pejabat yang tidak senang dengan raja menolak dan menentang raja. Akhirnya raja menyerah. Pangeran bungsu yang baik hati mengizinkan ayahnya dan ketujuh saudaranya. Demikian dongeng yang ketiga. Dan kita akan memasuki dongeng yang keempat. Masuk di dongeng yang keempat tentang putri yang berjudul Hadiah untuk Sang Putri. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri. Ayahnya adalah seorang raja yang terkenal dan sangat mencintai putrinya. Karena rasa sayangnya itu, segala keinginan anaknya pasti akan dituruti. Jika sang putri minta apa saja, maka ayahnya segera memberikannya secara berlebih.
Pada suatu hari, sang putri meminta sutra pada ayahnya. Mendengar permintaan putrinya itu, sang ayah segera mengumpulkan seluruh pedagang sutra terbaik yang ada di kerajaan. Lalu, satu persatu mereka meletakkan sutra mereka di hadapannya agar sang putri dengan mudah bisa memilih. Pada saat musim dingin tiba, sang putri meminta persiapan untuk menghangatkan tubuh. Lalu sang ayah mengumpulkan seluruh tukang kayu yang ada di kerajaan untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian mereka menyalakan api sehingga badan sang putri menjadi hangat. Ketika sang putri menginginkan bintang, maka ayahnya mengumpulkan pengrajin batu mulia. Mereka membentuk batu permata menjadi bintang-bintang yang sangat indah dan berkilauan. Pada suatu hari, sang putri berjalan-jalan di taman istana. Tiba-tiba ia melihat anak tukang kebun yang miskin sedang menyiram bunga-bunga di taman. Sang putri melihat ke arah anak tukang kebun seraya berkata, "Hei, apa kamu mempunyai sutra seperti yang saya pakai ini? Apakah kamu punya perapian seperti yang ada di rumahku?" Tanya sang putri lagi. "Dan apakah kamu punya bintang yang indah seperti ini?" "Kamu pasti tidak punya. Mana bisa kamu mendapatkan itu semua? Kamu hanya anak seorang tukang kebun yang sangat miskin. Kamu tidak punya ayah seorang raja atau saudara pangeran," lanjut sang putri dengan sombongnya. Anak tukang kebun itu hanya diam dan tertawa mendengar ocehan sang putri dan tidak membalasnya. Dan semenjak itu sang putri sering pergi ke taman setiap hari untuk memamerkan yang ia punya pada anak tukang kebun. Dan ia akan selalu mengatakan, "Apakah kamu mempunyai sutra seperti yang saya pakai ini? Apa kamu punya perapian? Apa kamu punya bintang yang sangat indah seperti yang saya miliki ini?" "Kamu pasti tidak punya. Kamu kan hanya anak seorang tukang kebun yang miskin. Kamu tidak punya ayah, juga tidak punya pangeran." Dan anak tukang kebun itu lagi-lagi hanya diam dan tersenyum. Ia tidak membalasnya sama sekali. Akan tetapi pada suatu saat ia menanggapi sikap sang putri dengan tertawa sambil berkata, "Memang aku tidak punya ayah, seorang raja, dan tidak punya saudara pangeran. Aku hanya seorang anak tukang kebun yang miskin. Aku tidak punya sutra seperti yang kamu pakai. Aku tidak punya perapian seperti yang ada di kamarmu. Dan juga aku tidak punya bintang dari permata seperti punyamu. Tapi aku punya sutra yang halus sekali. Aku punya api merah yang tidak menyengat. Dan aku punya bintang yang berkilauan, semuanya berkumpul jadi satu dan dapat berjalan bersama-sama di atas tanah. Ia jauh lebih indah dari semua yang kamu punya." Timpal anak itu tidak mau kalah. Sang putri pun kaget dan heran mendengar ucapan anak tukang kebun itu. Dan berkata pada dirinya sendiri, "Apa benar yang dikatakan anak tukang kebun itu? Ia punya sutra yang halus, api merah yang tidak menyengat, bintang yang berkilauan, semua menjadi satu dan berjalan bersama-sama di tanah." Gumam sang putri. "Sementara aku punya sutra, api dan bintang yang tidak menjadi satu dan tidak bisa berjalan di tanah. Dan api yang ada di rumahku panasnya menyengat dan bisa membakar siapa saja yang ada di dekatnya," pikir sang putri sambil merenung. Sejak sang putri mendengar kata-kata anak tukang kebun itu, ia selalu memikirkan dan berangan-angan seandainya punya seperti apa yang dimiliki oleh anak tukang kebun. Putri pun berharap memiliki semuanya yang dimiliki oleh anak tukang kebun itu. Hari ulang tahun pun semakin dekat dan sebentar lagi tiba. Sang putri mengadu pada ayahnya, "Ayah, nanti kalau aku ulang tahun, aku mau hadiah sutra yang halus, api yang panasnya tidak menyengat, dan bintang yang berkilauan. Dan semua itu jadi satu dan dapat berjalan di tanah," pinta sang putri. Sang raja terheran mendengar rengekan putrinya,
dan memerintahkan menterinya untuk mencarinya. Sang menteri juga heran dan bingung mendengar perkataan raja. Lalu ia minta pendapat pada seseorang penasehat yang bijak. Mendengar perkataan sang menteri, sang penasehat bijak juga heran. Ia berpikir keras mencari jawaban permintaan rajanya. Setelah lama berpikir, ia berkata pada sang menteri, "Itu adalah perkara yang mustahil, tidak mungkin ada. Mana ada api yang panas tidak menyengat. Dan sangat tidak mungkin ada sutra, api dan bintang yang berkumpul jadi satu. Karena api akan membakar sutra dan bintang akan membakar keduanya. Lalu bagaimana mungkin semua itu berjalan bersama di tanah?" kata sang penasehat, sangat heran. Sang menteri menyampaikan apa yang dikatakan oleh penasehat dan menyesal karena tidak dapat memenuhi permintaan sang putri. Ketika sang putri mengetahui bahwa permintaannya tidak terpenuhi, ia jatuh sakit dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ia tidak dapat bergerak dengan lincah sebagaimana yang biasa ia lakukan ketika sehat. Sang raja pun sangat khawatir dan panik melihat keadaan putrinya. Lalu ia meminta tabib istana untuk mengobati putrinya. Paduka raja patut khawatir terhadap keadaan sang putri karena sakitnya tidak akan terobati kecuali dengan memenuhi permintaannya, saran tabib istana. Sang raja bingung menghadapi persoalan itu. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk memenuhi permintaan putrinya agar sembuh dari sakitnya. Akhirnya, sang raja membuat sayembara di seluruh pelosok kerajaan dan negeri yang isinya, siapa yang dapat memenuhi permintaan sang putri maka akan diberikan hadiah emas yang banyak dan akan dijadikan pangeran. Semua orang di kerajaan itu mulai mencari apa yang diminta oleh sang putri, sementara pasukan kerajaan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain di seluruh negeri dengan tujuan yang sama. Akan tetapi mereka tidak menemukan apa yang diinginkan oleh sang putri. Pada suatu malam, anak tukang kebun yang miskin tadi datang ke istana. Kemudian ia menyampaikan pada penjaga istana bahwa ia mempunyai hadiah buat sang putri. Maka dengan seketika penjaga tersebut mengantarkannya untuk bertemu dengan sang putri. Anak tukang kebun itu tersenyum ketika melihat sang putri seraya berkata, "Ambillah hadiah ini wahai sang putri." Selanjutnya ia mengeluarkan seekor kucing kecil mungil dan cantik dari dalam sakunya dan berkata, "Kucing ini bulunya halus seperti sutra. Lidahnya merah seperti api tapi tidak menyengat. Dan matanya berkilau seperti bintang. Semuanya berkumpul menjadi satu dan berjalan bersama-sama di atas tanah." Sang putri tertawa. Ia langsung mengambil kucing itu, mengelus bulunya yang halus seperti sutra, melihat lidahnya yang merah seperti api, dan ia memandangi matanya yang indah dan bersinar seperti kilauan bintang di langit. Sang putri mendekap dan memeluk kucing yang manis. Sang raja sangat senang melihat putrinya telah sembuh. Akhirnya sang raja memberikan imbalan yang besar pada anak tukang kebun dan ia diangkat sebagai pangeran. Demikian cerita atau dongeng yang keempat tentang sang putri. Dan kita akan masuk ke dongeng yang kelima. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dongeng yang kelima, berjudul Kimama Nauz dan Putri Matahari. Selamat menyimak. Kimama Nauz dan Putri Matahari. Dongeng dari negara Afrika. Di sebuah desa bernama Tumbandala di Nigeria, hiduplah seorang pemuda bernama Kimama Nauz. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya yang hidup sederhana. Kimama Nauz adalah pemuda yang pantang menyerah. Jika punya keinginan maka harus didapatkannya. Kini, saat usianya sudah cukup untuk menikah, kedua orang tuanya mulai mendesaknya untuk menentukan calon pendampingnya. "Anakku, sekarang kamu sudah dewasa dan sudah saatnya kamu menikah. Pilihlah seorang wanita untuk jadi pendampingmu," kata ayahnya suatu hari. "Ayah, saya memang sudah berniat untuk menikah,
Tapi saya tidak mau menikah dengan wanita sembarangan. Aku hanya mau menikah dengan putri matahari dari langit, kata Ki Mama Naus mantap. Meski harapannya tersebut dianggap mustahil dan mengada-ngada, tapi Ki Mama Naus tetap yakin bahwa suatu saat dia akan mendapatkan putri matahari dan menikahinya. Setiap hari Ki Mama Naus memikirkan cara untuk bisa bertemu putri matahari. Namun tidak ada satu cara pun yang melintas di kepalanya. Suatu hari Ki Mama Naus membuat sepucuk surat yang ditujukan pada Dewi Matahari. Lalu dia membawa surat tersebut ke sebuah hutan. Di tengah jalan dia bertemu dengan seekor kijang gunung dan Ki Mama Naus menyapanya. "Wahai kijang gunung yang baik, maukah kau menolongku? Maukah kau membawa surat ini pada Dewi Matahari di langit?" tanya Ki Mama Naus. "Oh, aku memang bisa naik ke puncak gunung yang tinggi, tapi langit terlalu tinggi, aku tidak sanggup," kata kijang gunung. Maka Ki Mama Naus pun meninggalkan kijang gunung dengan kecewa. Menjelang sore, dia bertemu dengan seekor burung elang yang sedang bertengger di atas pohon. "Wahai burung yang baik, maukah kau membawa suratku pada Dewi Matahari di langit?" tanya Ki Mama Naus. "Anak muda, aku memang bisa terbang hingga ke awan. Tapi meski aku terbang hingga sayapku rontok, aku pasti tidak akan sampai ke langit. Maafkan aku," kata si burung elang. Ki Mama Naus sangat kecewa dan memutuskan untuk pulang ke rumah saja, tapi berjanji untuk melanjutkan usahanya besok. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Seekor katak melompat ke dalam rumah ketika Ki Mama Naus membuka pintu. "Anak muda, aku dengar kau sedang bingung mencari cara menyampaikan surat untuk Dewi Matahari. Bagaimana kalau aku yang mengantarkannya?" tanya katak tersebut. Ki Mama Naus merasa katak itu sedang mengoloknya, maka dia pun mengusirnya. Namun katak itu tidak mau pergi. Bagaimana mungkin seekor katak bisa pergi ke langit? Sedangkan kijang gunung dan burung elang yang bisa sampai di tempat tinggi pun tidak sanggup, kata Ki Mama Naus. "Aku tidak pernah berdusta, anak muda. Kalau aku katakan aku sanggup menyampaikan suratmu pada Dewi Matahari, maka pasti aku bisa. Nah, berikan saja suratmu. Dan kau tunggulah hasilnya," katak sungguh-sungguh berbicara seperti itu. Meski masih ragu, namun akhirnya Ki Mama Naus menyerahkan surat tersebut. Katak membawa surat tersebut ke pinggir telaga tempat dayang-dayang dari langit mengambil air. Saat matahari memancar sinarnya di atas telaga, para dayang turun dari langit dengan membawa guci-guci. Dan begitu mereka mencelupkan guci, katak melompat ke dalamnya. Setelah semua guci penuh, para dayang kembali ke langit dan tentu saja katak pun ikut bersama mereka. Di ruangan tempat menyimpan guci berisi air, katak mengamati sekelilingnya. Dilihatnya sebuah meja di tengah ruangan. Katak meletakkan surat Ki Mama Naus di sana, lalu dia kembali bersembunyi. Beberapa saat kemudian, pintu kamar itu terbuka dan ruangan pun diterangi sinar yang hangat. Ternyata yang datang adalah Dewi Matahari yang hendak memeriksa guci-guci air. Tiba-tiba dilihatnya sepucuk surat di atas meja. Dengan keheranan Dewi Matahari membuka dan membacanya. "Dewi Matahari yang terhormat, perkenalkan, saya Ki Mama Naus dari desa Tumbandala di bumi. Bersama ini saya ingin mengajukan lamaran buat putri Anda. Saya mohon kiranya Anda bisa menerima lamaran ini. Terima kasih." Dewi Matahari memanggil para dayang pengambil air dan menanyakan siapa pembawa surat itu. Namun tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dewi Matahari memutuskan untuk membalas surat itu dan meletakkannya kembali di atas meja. Maka dia pun menulis, "Tuan Ki Mama Naus di bumi, kami sudah menerima surat lamaran Anda. Tapi kami belum mengenal Anda. Jadi bagaimana kami bisa mengambil keputusan? Alangkah lebih baiknya jika Anda bisa datang ke langit dan mengirimkan mas kawinnya.
Salam, Dewi Matahari. Setelah Dewi Matahari pergi, Katak mengambil surat tersebut dan kembali bersembunyi di dalam guci yang kosong yang akan dibawa turun ke bumi oleh para dayang. Katak membawa surat itu pada Ki Mamanaus yang menerimanya dengan gembira. Dia lalu membungkus uang tabungannya, menyerahkan pada Katak bersama sepucuk surat lagi. Demikianlah Katak kembali ke langit dan meletakkan uang serta surat Ki Mamanaus yang di meja yang sama. Dewi Matahari membaca surat tersebut, memanggil suaminya Dewa Bulan dan menceritakan masalah tersebut. Mereka berdua sepakat untuk menerima lamaran tersebut dan meminta Ki Mamanaus untuk menjemput Putri Matahari di langit. Ki Mamanaus yang menerima kabar tersebut dari Katak merasa bingung bagaimana dia bisa menjemput calon istrinya di langit. Namun Katak yang cerdik berjanji akan membuat Putri Matahari sendiri yang turun ke bumi. Keesokan harinya, Katak kembali terbang ke langit. Kini dia bersembunyi di kamar Putri Matahari. Saat malam tiba dan Putri Matahari telah tertidur, Katak lalu mendekati sang putri. Dengan hati-hati diambilnya hati sang putri. Lalu dengan cepat Katak kembali bersembunyi di pojok kamar. Pagi harinya, istana langit gempar karena Putri Matahari mendadak sakit keras. Tidak ada yang tahu apa penyakitnya. Seorang peramal yang dipanggil menyimpulkan bahwa hati sang putri telah dicuri oleh pemuda yang menyukainya. Obatnya hanyalah segera mempertemukan putri dengan pemuda tersebut, atau putri akan meninggal. Dewa Matahari segera menyuruh ribuan laba-laba surga memintal benang untuk dijadikan tangga ke bumi. Segera saja sebuah tangga yang lembut dan bagai sutra terjalin dengan indahnya, menggantung dari langit menuju bumi. Kemudian para dayang menghamparkan permadani dari beludru untuk alasnya. Dan dengan dipapah oleh para dayang, sang Putri Matahari mulai menuruni tangga diiringi lambaian tangan Dewi Matahari dan Dewa Bulan. Sementara itu, Katak sudah terlebih dahulu sampai di bumi. Dia bergegas menemui Ki Mamanaus dan menyuruh bersiap-siap menyambut calon pengantinnya di tepi telaga. Dengan mengenakan pakaian yang paling bagus, Ki Mamanaus berlari ke pinggir telaga. Di sana telah berkumpul para penduduk desa yang terpesona dengan barisan dayang yang turun dari langit. Ketika Putri Matahari bertemu pandang dengan Ki Mamanaus, tiba-tiba sembuhlah sakitnya. Akhirnya pernikahan pun dilangsungkan dengan sangat meriah. Ki Mamanaus senang karena akhirnya impiannya dapat terwujud. Berkat bantuan Katak yang cerdik, dan pasangan itu pun hidup bahagia selamanya. Demikian dongeng yang kelima tentang sang putri. Kita akan masuk ke dongeng yang ke-6. Saksikan terus ya. Dongeng yang ke-6 berjudul Zigefu dan Putri Naga. Dongeng yang berasal dari negara Cina. Di sebuah daerah di Tiongkok, hiduplah seorang pemuda bernama Zigefu bersama ayahnya yang sudah renta. Mereka adalah ahli tembikar dan mereka hidup dari hasil menjual tembikar buatannya. Suatu hari di musim salju, Zigefu dan ayahnya menuntun keledai mereka ke kota. Keledai mereka yang sudah tua terseok-seok membawa muatan tembikar yang akan mereka jual di kota. Jalanan sangat licin karena tertutup salju. Ayah Zigefu khawatir keledai mereka akan terpeleset dan menjatuhkan tembikar-tembikar di punggungnya. Saat melewati Yunnan, mereka harus menyeberang sebuah sungai yang sudah membeku. Di tengah sungai, keledai mereka terpeleset dan terjatuh, membuat semua tembikar mereka pecah berkeping-keping. Ayah Zigefu yang hendak membantu keledainya malah terpeleset juga. Malang baginya, kepalanya terantuk batu dengan sangat keras hingga ia pun meninggal. Zigefu sangat sedih, namun apa mau dikata, semua sudah suratan takdir. Maka dia pun menguburkan jenazah ayahnya di tepi sungai dan juga menguburkan keledainya di samping kuburan ayahnya. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Suatu hari dia tiba di pinggir laut. Saat dia sedang merenungi nasibnya, dia dikejutkan oleh suara rebut dan tangisan seorang gadis.
Dilihatnya, segerombol pemuda berkuda berlari menuju ke arahnya. Salah seorang di antaranya membawa seorang gadis yang sedang meronta-ronta dan menangis. Jigepu merasa yakin bahwa gadis itu pasti telah dibawa paksa oleh mereka, maka segera dia menghadang mereka. Pemuda yang membawa gadis itu sangat marah. Ia mengeluarkan cambuk dan melecutkannya ke arah Jigepu. Untungnya Jigepu sempat menghindar. Ia mencabut pedangnya dan menebas kaki depan. Dan kuda pemuda itu pun terjatuh tersungkur. Tanpa membuang waktu, Jigepu menyerang si pemuda yang kewalahan melawannya. Akhirnya gerombolan pemuda itu pun melarikan diri. Gadis itu sangat berterima kasih dan mengenalkan dirinya sebagai Putri Naga. "Di mana rumahmu, Nona? Bagaimana kau bisa dibawa oleh pemuda berandalan itu?" tanya Jigepu. "Rumahku ada di dasar laut. Kebetulan tadi pagi aku ingin menikmati fajar di daratan. Lalu saat aku lengah, tiba-tiba mereka datang menculikku," katanya. "Wahai pemuda, kau telah menolongku. Sekarang kau ikutlah denganku untuk menemui orang tuaku. Mereka akan sangat senang bertemu denganmu," pinta Putri Naga. Jigepu sangat penasaran sehingga dia menyetujui ajakan sang putri. Putri tersebut menyuruhnya memejamkan mata. Sedetik kemudian, saat Putri Naga menyuruhnya membuka mata, Jigepu terpesona dengan pemandangan di depannya. Dia kini berada di sebuah istana yang sangat megah dan indah. Di hadapannya berdiri dua makhluk yang seperti manusia, tapi juga seperti naga. Dikelilingi para pelayan dengan bentuk seperti ikan. Kedua naga itu memperkenalkan diri sebagai orang tua gadis yang ditolongnya. Mereka sangat berterima kasih atas pertolongan Jigepu. Mereka menjamunya dengan berbagai hidangan yang lezat. Kemudian raja membawa Jigepu ke sebuah ruangan yang dipenuhi emas dan permata. "Sebagai tanda terima kasihku, kau boleh membawa emas permata ini sesukamu. Pilihlah," kata raja. Jigepu dengan halus menolaknya. Dia katakan bahwa dia tidak menginginkan imbalan. Namun, karena raja terus memaksanya, akhirnya dia meminta seekor anak ayam dan sebuah tongkat. Raja sangat terkejut dengan permintaan tersebut karena kedua benda itu adalah pusaka kerajaan yang orang luar tidak mengetahuinya. "Anak muda, dari mana kau tahu benda-benda pusaka itu?" tanya raja. "Maaf Paduka, Tuan Putrilah yang memberitahuku," kata Jigepu. Raja dan ratu segera memahami bahwa anak mereka telah jatuh hati pada pemuda. Maka dengan berat hati mereka merelakan pusaka tersebut ke tangan Jigepu. Setelah itu mereka mengantar Jigepu ke permukaan dengan selamat. Jigepu sebenarnya ingin berpamitan dengan Putri Naga, namun sepertinya Putri Naga tidak mau menampakkan diri. Jigepu lalu melanjutkan perjalanannya meski dia tidak tahu harus kemana. Berhari-hari dia berjalan tanpa makan dan minum. Akhirnya dia pun pingsan kelelahan. Saat membuka matanya, ternyata dia tidak berada di tanah tempat ia pingsan, namun dia di sebuah tempat tidur yang besar dan sangat indah. Di hadapannya telah terhidang makanan dan minuman yang sangat lezat. Karena lapar, Jigepu menghabiskan hidangan itu dengan lahap. "Rumah siapa ini?" tanya Jigepu dalam hati. Dia kemudian berkeliling di dalam rumah itu untuk mencari tahu pemiliknya. Anehnya, tidak ada seorang pun di dalam rumah itu. Dia menemukan namanya tertempel di salah satu pintu rumah tersebut. "Mungkin ada orang baik yang meminjamkan rumah ini untukku," pikirnya. "Aku tidak boleh berdiam diri saja, aku harus bekerja keras." Jigepu memutuskan untuk berladang. Maka dia segera membabat hutan dan menanaminya dengan sayuran dan buah-buahan. Dia berangkat ke ladang segera setelah matahari menampakkan diri dan baru pulang saat matahari akan kembali peraduannya. Setiap kali dia bangun tidur dan pulang kerja,
Cigepu selalu mendapati meja makanannya telah terpenuhi hidangan. Demikian pula rumah yang ditinggalinya selalu rapi dan bersih. Karena penasaran, Cigepu memutuskan untuk mencari tahu jawabannya. Suatu hari seperti biasa, pagi-pagi dia berpura-pura pergi ke ladang, padahal dia bersembunyi dan mengintip. Tiba-tiba anak ayam yang dibawanya dari istana naga mengeluarkan asap dan bus. Anak ayam itu menghilang dan berdirilah seorang putri yang sangat cantik. Kini tahulah Cigepu bahwa selama ini putri naga selalu bersamanya. Cigepu sangat gembira, dia pun menghampiri putri naga yang tidak bisa berpura-pura lagi. Mereka memutuskan untuk menikah dan bekerja di ladang bersama-sama. Suatu hari, lewatlah seorang raja dan para pasukannya. Mereka hendak pergi berburu. Raja sangat terpesona melihat keindahan rumah Cigepu dan memutuskan untuk singgah. Raja semakin terpesona melihat bahwa Cigepu memiliki seorang istri yang sangat cantik. Lalu timbullah niat jahat sang raja untuk menjadikan putri naga sebagai istrinya. Maka ditantanglah Cigepu untuk bertanding. Raja memutuskan untuk bertanding membabat seluruh hutan selama 3 hari. Jika Cigepu berhasil, Raja akan memberinya hadiah. Namun, jika gagal, Cigepu harus menyerahkan istrinya pada sang raja. Cigepu sangat sedih karena yakin tidak akan mampu memenuhi tantangan raja tersebut. Namun, putri raja menyarankan untuk minta tolong pada ayah naga. "Pintalah kapak rembulan pada ayahku," kata istrinya. Dengan kapak rembulan di tangannya, Cigepu dengan berani berdiri menantang raja. Dia memilih hutan di sebelah timur, sementara raja hutan di sebelah barat. Dengan sekuat tenaga, Cigepu melemparkan kapak rembulan ke atas dan biar seketika cahaya memancar dan dengan sekejap mata, hutan di sebelah timur telah habis terbabat. Raja sangat marah dan tidak mau mengakui kekalahannya. Dia menantang Cigepu untuk menuai padi keesokan harinya. Sekali lagi Cigepu meminta pertolongan pada Raja Naga. Lalu Raja Naga memberinya sebuah kotak emas berkepala merak. Esoknya puluhan pekerja raja bekerja keras menuai padi di ladang sebelah selatan. Cigepu segera membuka kotak emasnya, seberkas cahaya menyilaukan terpancar dari dalamnya, dan lalu segera berubah menjadi jutaan ekor burung pemakan padi. Mereka mematuki padi di ladang sebelah utara, sehingga dalam sekejap padi itu habis. Raja sangat marah dengan kekalahannya. Dengan geram dia memerintahkan para prajurit untuk membawa putri raja dengan paksa. Cigepu berusaha melawan, namun sayang, prajurit raja terlalu banyak, sehingga ia kewalahan. Didengarnya, putri naga berteriak-teriak ketika para prajurit membawanya. "Gepu, mantel bulu merak, syair keberuntungan," teriak putri. Cigepu dengan sedih melihat istri yang dicintainya dibawa pergi. Berhari-hari dia memikirkan arti ucapan istrinya. Tiba-tiba pikirannya terbuka dan dia mengerti bahwa dia harus membuat mantel dari bulu merak dan membawanya ke istana. Dia segera mengumpulkan bulu merak setiap malam di bawah cahaya rembulan. Dia menyusun bulu-bulu merak dan merangkai syair keberuntungan. Lalu pada malam ke-49, selesailah sudah mantel bulu merak dan syairnya.
Dengan memakai mantel bulu merak tersebut, Cigepu berangkat ke istana. Malam itu adalah malam tahun baru lunar. Masyarakat kota sedang berpesta di istana. Di istana dihiasi lentera dan lampion. Kemeriahan pesta begitu terasa saat Cigepu berdiri di pintu gerbang istana. Dia lalu menyanyikan syair keberuntungannya dengan lantang. Pakaiannya yang tidak biasa menarik perhatian banyak orang. Mereka beramai-ramai menonton Cigepu. Raja yang tidak tahu bahwa orang tersebut adalah Cigepu segera memerintahkannya untuk membawanya ke dalam istana. Putri Naga segera tahu bahwa suaminya lah yang telah datang begitu mendengarkan menyanyi syair lagu keberuntungan. Dia bergegas masuk ke aula tempat Cigepu berada dan dengan ceria menebarkan senyum kepadanya. Kemudian raja gembira melihat putri berubah ceria. Pikirannya, jika ia juga memakai mantel bulu merak, putri akan senang padanya. Dan tanpa berpikir panjang, raja merebut mantel itu dan memakainya. Tapi putri Naga menunjukkan tampang yang tidak suka dan berkata, "Sungguh tidak pantas seorang raja berpakaian seperti itu. Sangat tidak sopan. Ini akan membuat sial pada kerajaan raja." Seperti itu. Seharusnya raja yang seperti itu dikurung saja. Kata-kata sang putri menimbulkan keributan di istana. Beberapa prajurit dan pejabat berusaha menangkap raja, sedangkan yang lainnya melindunginya. Kesempatan ini pun dipakai Jitepu dan sang putri Naga untuk melarikan diri. Mereka berlari ke arah laut. Di sana para prajurit istana naga telah menunggunya dan membawanya mereka kembali ke istana naga. Lalu di sanalah mereka hidup bahagia untuk selamanya. Demikianlah dongeng yang ke-6. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan komen. Sampai jumpa di dongeng-dongeng selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.